Halo guys, balik lagi bareng gue Tio. Kali ini gue mau bahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang berpura-pura menjadi pria agar diterima masuk tim sepak bola. Tapi dia malah terlibat cinta segitiga. Daripada penasaran, langsung aja simak alur cerita film ini yang berjudul She's the Man. Di awal film, kita dikenalkan dengan Viola, seorang perempuan yang hobi berolahraga. Dia memiliki pacar yang bernama Justin, anggota tim sepak bola di universitas mereka. Pada suatu hari, Viola akan berlatih sepak bola bersama teman-temannya. Namun sang pelatih tidak mengizinkan tim perempuan ini untuk berlatih. Bahkan pelatihnya berencana untuk membubarkan tim sepak bola wanita karena peminatnya kurang. Viola yang emosi meminta bantuan Justin untuk membantunya agar tim sepak bola wanita tidak dibubarkan. Namun Justin malah mengejeknya. Viola yang udah sangat emosi lalu meminta Justin untuk putus dan hubungan mereka pun berakhir. Saat Viola kembali ke rumahnya, ia bertemu dengan Monique. Monique adalah pacar dari saudara kembar Viola yang bernama Sebastian. Monique menanyakan Sebastian, namun Viola berbohong, lalu mengatakan bahwa Sebastian tidak ada di rumah. Di dalam rumah, ibu Viola sudah membuat kejutan dengan memberinya sebuah gaun yang sangat cantik untuk dipakai di sebuah pesta. Namun Viola tidak menanggapinya dengan serius, lalu Viola masuk ke kamar Sebastian. Di sana, dia bertemu dengan Sebastian yang akan kabur ke London untuk ikut festival band, padahal dia akan masuk ke sebuah asrama di universitas. Dia berbohong kepada ibunya untuk menginap di rumah ayahnya selama 2 minggu. Viola lalu menemukan akal untuk menyamar sebagai Sebastian dan menggantikannya di asrama universitas. Dia meminta bantuan temannya, seorang bos salon yang bernama Paul, dan juga kedua teman dekatnya, Kia dan Yvonne. Dan Viola pun menyamar sebagai Sebastian. Paul lalu mengantarkan Viola ke asrama pria di universitas tersebut. Betapa kagetnya Viola, ternyata kehidupan di asrama pria sangatlah liar dan kotor. Di asrama, dia sekamar dengan Duke, Toby, dan Andrew. Duke adalah kapten tim sepak bola di asrama tersebut. Viola lalu dipanggil oleh kepala jurusan, dan di sana dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita bernama Olivia. Lalu mereka pun berkenalan. Tampaknya Olivia sangat terkesan dengan sikap Viola karena dia sangatlah sopan, sangat berbeda dengan mahasiswa di universitas tersebut. Viola hampir saja ketahuan oleh kepala jurusan ketika dia sedang membetulkan rambut palsunya. Namun dia beralasan bahwa dia menggunakan rambut palsu karena rambut aslinya sudah rontok. Malah kepala jurusan jadi curhat soal kebotakan rambut. Duke dan teman-temannya belum mau berteman baik dengan Viola. Viola lalu meminta bantuan kepada temannya di awal film tadi yang bernama Kia dan Yvonne. Mereka berpura-pura menjadi pacar Viola sehingga Duke dan teman-temannya menganggap Viola layak masuk ke kelompok mereka. Viola selalu menghindari berganti pakaian di ruang ganti olahraga karena tentunya dia akan ketahuan kalau sebenarnya dia adalah wanita. Dan dia selalu mandi ketika semuanya sudah tidur. Duke adalah kapten tim sepak bola di asrama tersebut. Ia adalah tipe laki-laki yang pemalu dan menyukai gadis cantik bernama Olivia. Namun Olivia justru menyukai Viola yang saat ini menyamar sebagai Sebastian, dan ini membuat Duke cemburu. Viola lalu mengatakan bahwa ia tidak menyukai Olivia, dan ia berniat untuk membuat Olivia dekat dengan Duke. Viola pun mengikuti tim sepak bola. Di asrama itu ada ketua asrama yang bernama Malcolm, yang juga menyukai Olivia. Malcolm yang cemburu kepada Viola dan Duke yang tengah dekat.
Lalu dia mencari-cari titik kesalahan mereka. Viola yang pada saat itu mulai menyukai Duke mencoba untuk menjauhkan kembali antara Duke dan Olivia. Duke yang mulai dekat dengan Olivia mengira bahwa Viola menjauhkannya karena cemburu. Lalu Duke mulai menjauh dengan Viola. Sebastian yang pada saat itu pulang dari London langsung menuju asrama. Di sana dia bertemu dengan Olivia yang pada saat itu akan menyatakan cintanya kepada Viola. Bahkan Olivia mencium Sebastian dan adegan tersebut sempat terlihat oleh Duke dan Duke pun semakin membenci Viola. Keesokan harinya, tim sepak bola Duke akan bertanding dengan tim sepak bola Justin. Sebastian yang tidak tahu apa-apa menjadi bagian dari tim, sedangkan dia tidak bisa bermain sepak bola. Viola yang menyadari bahwa sang kakak telah kembali, tetap bersembunyi dan memantau jalannya pertandingan. Monique yang pada saat itu bekerja sama dengan Malcolm telah mengumpulkan bukti-bukti bahwa Sebastian yang ada di asrama adalah palsu. Mereka tidak tahu kalau Sebastian yang asli sudah kembali. Sebastian diminta untuk membuktikan bahwa ia laki-laki, maka Sebastian memperlihatkan singkong dewanya. Malcolm dan Monique pun malu. Pertandingan berlanjut. Sebastian yang tidak pandai bermain sepak bola akhirnya diganti oleh pemain lain. Viola pun lalu menemui Sebastian dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mereka bertukar posisi kembali. Sekarang Viola menyamar kembali menjadi Sebastian dan meminta pelatih untuk mengikutkannya ke dalam pertandingan tersebut. Setelah diupayakan dengan berbagai cara, dia pun diizinkan kembali. Duke yang masih marah kepada Viola tidak mau bekerja sama dengannya. Viola yang menyadari hal tersebut segera menghentikan permainan dan berterus terang bahwa ia adalah perempuan yang menyamar sebagai Sebastian. Namun Duke tidak percaya, maka Viola memperlihatkan bukit kembarnya. Dan Sebastian pun keluar dari persembunyiannya. Justin tidak setuju bahwa perempuan tidak ada dalam tata tertib pertandingan. Namun pemain yang lain justru mendukung Viola untuk terus bermain. Maka Duke pun mau bekerja sama dengan Viola. Justin yang terbakar api cemburu bermain dengan emosi sehingga tim mereka pun kalah. Di akhir cerita, Viola mengenakan gaun pemberian ibunya. Dan Sebastian pun akhirnya berpacaran dengan Olivia. Dan Duke menyadari bahwa Viola mencintainya. Lalu mereka pun berpacaran. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Silahkan like kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe. Serta jangan lupa tinggalkan komentar ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.